Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan kemurahan-Nya, kita masih diizinkan berada di dunia ini. Perkenalkan, saya Dr. Javed Wirianto Maro, Sarjana Perikanan Magister Sains dari Program Studi Perikanan Fakultas Pertanian Perikanan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Saya sebagai salah satu calon penerima sertifikasi dosen tahun 2026 dari Kemendikti Saintek. Dalam video ini, saya akan menyampaikan informasi tentang penerapan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Tribhuwana Kalabahi, khususnya di dalam bidang pengajaran. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang akan saya ajarkan, SKS, dan juga prosesi di dalam kelas selama perkuliahan. Mata kuliah yang saya asuh di program studi perikanan adalah Manajemen Sumber Daya Perairan, dengan kode mata kuliah MKP 1319. Mata kuliah ini berada di semester ganjil, yaitu di semester 3, dengan jumlah SKS 2. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran kurang lebih 5. Yang pertama, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami tentang konsep bekerja secara individu maupun kelompok dalam pengelolaan sumber daya perairan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang ilmu manajemen sumber daya perairan agar dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya perairan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan secara logis dan sistematis terkait tentang teori manajemen sumber daya perairan secara berkelanjutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis maupun praktek agar dapat dipergunakan dalam praktek hidup. Yang kelima, mahasiswa mampu berpikir kritis dan juga analitis di dalam pengelolaan wilayah pesisir, terkhususnya di pulau-pulau kecil. Metode pembelajaran di dalam mata kuliah ini adalah menggunakan ceramah, diskusi, dan juga implementasi video-video pembelajaran terkhususnya ekosistem pesisir. Di dalam penilaian mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah sikap, di mana mahasiswa kita melihat sikap mereka di dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, tes kecil. Mahasiswa diberi tugas baik dalam bentuk presentasi dan juga dalam bentuk esai untuk mereka mengerjakan dan dikumpulkan. Yang ketiga adalah tes tengah semester. Mahasiswa diwajibkan mengikuti tes tengah semester, di mana tes tengah semester dilakukan selama 8 kali pertemuan. Dan yang kelima adalah tes akhir semester. Tes akhir semester dilakukan pada saat pertemuan yang terakhir, yaitu adalah 16 kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya, jadi mata kuliah tentang manajemen sumber daya perairan. Minggu kemarin itu kan kita sudah belajar ya terkait tentang beberapa ekosistem perairan ya. Dan minggu ini kita akan lanjut dengan spesifik ya ekosistem mangrove. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya minta satu orang untuk awali dengan doa. Silakan. Baik, teman-teman sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama Kristen saya. Hanya Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan hidup kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Sahyu sudah pimpin kita untuk mengawali pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjut materi kita di mata kuliah manajemen sumber daya perairan. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, ya. Ada tuh ekosistem pesisir, ada juga ekosistem rawa, ada juga ekosistem estuari. Ya. Hari ini kita akan lebih fokus lagi ke ekosistem pesisir, yang dimana kita di dalam pembahasan kali ini belajar terkait tentang
ekosistem mangrove. Sebelum Bapak lanjut ke ekosistem mangrove, apakah ada yang mau bertanya untuk materi minggu kemarin? Atau semua sudah paham? Kalau semua sudah paham, maka Bapak yang mau bertanya, apa itu ekosistem? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Sayu. Ekosistem adalah suatu tempat di mana tumbuhan, hewan, organisme atau non-organisme mencari hidup, mencari makan, setidaknya sebagai tempat tinggal mereka. Oke, ada lagi? Jadi tidak salah ya. Jadi ekosistem itu adalah sebuah lingkungan di mana di sana tinggal baik yang biotik maupun abiotik bersama-sama terus saling berinteraksi satu sama yang lain. Itu kita sebut sebagai sistem. Makanya dia ada di sebuah ekologi. Makanya disebut sebagai ekosistem. Hari ini kita akan bicara terkait tentang ekosistem mangrove. Sebelumnya pernah dengar mangrove? Ya? Pernah? Oke, siapa yang pernah dengar mangrove? Mangrove itu seperti apa? Silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Pohon yang bertumbuh di pesisir, ada lagi? Ada lagi? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang mangrove, mangrove itu adalah sebuah ekosistem. Kenapa dia disebut sebagai ekosistem? Karena dia membentuk vegetasi yang mendiami wilayah pesisir di daerah tropis. Di daerah subtropis itu jarang kita temukan. Nah, mangrove itu sendiri merupakan sebuah komunitas vegetasi pantai tropis, ya. Didominasi oleh beberapa spesies, nanti saya akan memperkenalkan spesiesnya, dalam bentuk pohon yang mampu bertumbuh di daerah yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang kita sering sebut dengan daerah intertidal. Nah, umumnya tumbuh pada daerah yang tadi, daerah intertidal, daerah berpasir, bersubstrat berlumpur, dan juga ada di rawa-rawa. Ya. Banyak juga ditemukan di beberapa pantai-pantai teluk, dan mereka hidup vegetasi. Di dalam mangrove itu sendiri banyak sekali hewan yang berinteraksi di sana. Kalau di kolongnya itu ada kepiting, ada udang, ada ikan. Kalau di atas pohonnya itu ada burung, ada juga monyet, ya banyak itu kita temukan. Nah, jadi pada saat kita ke daerah mangrove, maka kita akan banyak menemukan spesies-spesies itu. Kenapa mangrove ini perlu dipelajari? Karena yang pertama tadi, dia sebagai tempat tinggal berbagai macam spesies perairan. Kalau mangrove kita jaga, rumahnya kita jaga, maka ikan itu tidak akan kemana-mana, betul tidak? Dia akan tinggal di sana, dia akan hidup di sana, dan kita juga bisa tangkap ikan lebih dekat. Kalau mangrove luas, pasti ikan akan cari tempat tinggal yang baru. Mangrove itu juga sebagai produsen primer. Kenapa dia sebagai produsen primer? Yang pertama, akar, batang, buah, bunga mangrove yang sudah tua, dia itu akan jatuh ke dalam perairan. Kemudian dia akan diproses. Kita sebut sebagai decomposer. Oleh detritus di dalam perairan, kemudian menjadi bahan organik. Bahan organik itu kemudian diolah lagi, maka menjadi nitrit sama fosfat. Nitrit sama fosfat itu diolah lagi menjadi nitrat fosfat. Nah, itu menjadi makanan untuk organisme yang tinggal di sana. Makanya dia disebut sebagai produsen primer, karena dia menghasilkan makanan untuk dia sendiri dan juga untuk organisme yang tinggal di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang mangrove ini, dari segi jenis-jenisnya, ya bisa kita lihat, kalau daunnya panjang seperti ini, ya, terus buahnya panjang, itu sering kita jumpai di pesisir, dan ini jenisnya itu adalah jenis Rhizopora apiculata. Ya. Nah, kalau jenis yang seperti ini, daunnya seperti ini, itu jenis
Avicennia marina. Ya, kalau kalian lihat, kalau pernah ke daerah mangrove, jalan-jalan atau pacaran, jadi biasa kalian temukan yang seperti ini jenis Bulguera gramosia. Ya, kalau lihat lagi, yang bunganya seperti ini, model kayak cengkeh, daun cengkeh, ya, itu juga ada beberapa jenis Rhizopora, khususnya Rhizopora mucronata. Nah, kalau bunganya seperti ini, pernah lihat yang seperti ini? Kalau kita ke daerah pantai paling depan, pasti kita akan temukan buah seperti ini. Dia punya akarnya itu tajam-tajam, dan biasa susah untuk kita masuk. Ini jenis Soneratia alba, ya. Dan ini adalah jenis yang kita sebut sebagai Soneratia ovata. Jadi mangrove itu ada berbagai macam jenis. Apa jenis-jenis ini ada di alam? Tidak, ya ada. Rhizopora apiculata ada, Rhizopora mucronata ada, Scripos ada, Bulguera gramosia ada, Soneratia ada. Ya. Alam itu punya banyak sekali tumbuhan tropis, khususnya untuk mangrove ini, yang harus dijaga. Kenapa kita jaga? Kembali lagi yang tadi, karena dia sebagai tempat untuk ikan berlindung, ikan mencari makan, ikan memijah. Jadi kalau kita bahasa Inggris, berlindung itu berarti nursery ground. Ikan mencari makan berarti feeding ground. Kan? Kalau ikan untuk memijah, itu berarti spawning ground. 3 fungsi biologis mangrove harus selalu ada. Kalau sudah tidak ada lagi, maka organisme ini akan mencari tempat tinggal yang baru. Makanya kenapa mangrove itu harus dijaga, dan kenapa dia sebagai salah satu ekosistem penting di pesisir yang harus dilestarikan. Sampai di situ bisa dipahami? Ada yang bisa sebut ulang tadi nama jenis mangrove? Yang pertama tadi apa? Rhizopora apiculata. Yang kedua apa? Avicennia marina. Yang ketiga? Bulguera gramosia. Terus ada lagi? Ya. Jadi ada jenis-jenisnya, masih banyak jenis, termasuk Scripos dan lain sebagainya. Mangrove memiliki peran yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sebagai feeding ground, spawning ground, sama nursery ground, tapi dia juga sebagai filter untuk pesisir. Jadi sampah yang dari darat, yang dibawa oleh daerah aliran sungai, sebelum masuk ke laut, dia disaring oleh mangrove. Masuk lagi ke laut, nanti dia juga disaring oleh lamun. Supaya pada saat sampah itu sampai ke terumbu karang, maka yang halus-halus sehingga terumbu karang itu tidak rusak. Jadi mangrove punya fungsi fisik sebagai filter untuk bahan pencemaran, punya peran penting. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga penyerapan karbon dioksida. Dengan fotosintesis melalui biomasanya, dia akan menyerap karbon dioksida. Ya. Setelah penyerapan karbon dioksida, maka dia akan menghasilkan O2. Makanya di dalam rumus fotosintesis itu kan semua sudah paham ya, rumus kimianya. CO2 ditambah dengan H2O akan menghasilkan O2 ditambah dengan H2O. Jadi fotosintesis itu dia serap karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan sinar matahari, maka akan menghasilkan oksigen ditambah dengan air. Seperti itu ya. Jadi itu harus dipahami. Sehingga pada saat satu pohon mangrove rusak, maka fungsi-fungsi ini akan hilang. Satu pohon mangrove saja itu sudah sekitar 20 sampai dengan 30 spesies tinggal di sana. Pada saat hilang, maka spesies-spesies ini akan bermigrasi mencari tempat tinggal. Kuncinya apa? Maka kita harus menjaga mangrove agar bisa berkelanjutan. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dan manfaat dari ekosistem mangrove. Jadi kalau kita lihat dari fungsi fisik, yang pertama, dia menahan abrasi air laut. Jadi kalau di suatu tempat yang ada mangrove di pesisir, biasa laju abrasinya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak ada mangrove. Pernah dengar waktu itu cerita di Aceh, tsunami, di suatu desa di mana yang mangrove-nya melimpah,
malah tsunami-nya itu tidak mencapai darat secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak ada mangrove. Ya, artinya mangrove punya peran penting untuk menjaga kestabilan garis pantai supaya tidak terjadi abrasi. Terus yang berikutnya, dia juga menahan badai dari angin kencang. Ya, jadi biasanya kalau kita ke pesisir malam terjadi ada tiupan dari laut ke darat, mangrove itu pasti ada banyak dahan yang patah. Kita di darat tidak terlalu rasa ya, karena memang mangrove punya fungsi menahan laju dari kecepatan angin. Ya, terus yang berikutnya adalah dia sebagai penghambat juga dan filter untuk berbagai macam bahan pencemaran. Contoh plastik. Makanya kalau kalian nanti jalan-jalan ke wilayah pesisir di daerah mangrove, banyak sekali sampah di sana yang tersangkut di akarnya. Kenapa? Karena memang itu adalah fungsinya. Terus bagaimana cara untuk kita menjaganya? Ambil sampah itu, bersihkan dari akarnya, karena akar yang naik itu adalah akar napasnya, yang fungsinya dia mencari oksigen, supaya dia bisa serap karbon untuk pembentukan unsur kayu. Jadi kalau akarnya rusak, mati, karena tersangkut oleh sampah itu, ya maka mangrove tidak akan bertumbuh. Ya, seperti itu. Terus kalau kita lihat dari segi fungsi biologi yang tadi saya bilang, ada 3 fungsi biologi penting. Yang pertama, nursery ground, feeding ground, sama spawning ground. Siapa yang mau rasa nyaman kalau setiap hari rumahnya itu datang dibombardir terus? Dia pas mau tidur, orang datang lepas bom, orang datang ambil segala sesuatu di dalam rumahnya. Pasti stres kan? Stres dan akan mati. Nah begitu juga dialami oleh lingkungan. Makanya lingkungan itu harus kita biarkan terjadi namanya recovery. Recovery itu adalah proses di mana tumbuhan membutuh waktu untuk memperbaharui dirinya supaya bisa eksis. Seperti itu ya. Nah, jadi tempat mencari makan, tempat untuk berlindung, dan tempat berpijak. Dari segi ekonomi seperti apa, Bapak? Kita manfaatkan jasa mangrove untuk wisata. Makanya biasa kalau yang muda-mudi, sore-sore hari ke ekowisata mangrove. Saya itu paling benci biasanya kalau ke ekowisata mangrove. Ada yang duduk pacaran, santai, tapi karena konflik sedikit, ambil itu daun mangrove, patah buang itu anakan mangrove, stres, sampai pukul-pukul di situ, saya berharap jatuh dan masuk di dalam lumpur. Ya. Karena sebenarnya mangrove tidak salah, yang salah itu kan kamu gitu. Sudah sediakan jasa, datang di situ dengan kondisi yang rindang, yang nyaman, dan dia juga hidangkan berbagai macam burung di sana untuk kita bisa nikmati. Malah di sana kita merusaknya. Belum lagi nanti bawa apa? Sampah, roti, aqua, ya kan? Terus dibuang di situ, minum habis dibuang. Ya, seperti itu. Jadi itu harus dijaga. Nah, ada lagi sebagai apa? Sumber kayu bakar. Nah, kayu bakar ini kadang kebablasan. Jadi kadang yang masih hidup tuh, kalau yang kami temukan kami di Alila, jadi yang masih hidup mereka kupas kulitnya, kemudian mati terus diambil menjadi kayu bakar. Nah itu tidak boleh ya. Nah kayu bakar yang diperbolehkan tuh pada saat biomasa, khususnya untuk akar batang yang sudah mati, itu boleh dimanfaatkan untuk kayu. Ada juga yang mangrove masih hidup itu dipotong terus dibawa buat pohon Natal yang Kristen tuh Pak. Nah kemudian pada saat Natal mulai merayakan Natal dengan penuh damai, padahal mangrove ada sengsara. Sudah begitu banyak ya yang tadi organisme yang kehilangan tempat tinggal karena kelakuan kita. Harus dilihat itu. Kenapa menjadi pohon Natal? Karena bentuknya itu yang kerucut. Ya, seperti itulah. Terus dia juga sebagai penghasil obat-obatan. Sebagian contoh model kayak jenis Soneretia dan jenis Rhizopora, itu buahnya itu sudah diekstrak untuk menjadi kosmetik, juga menjadi beberapa jenis obat seperti itu. Nah, secara kimia kalau kita lihat, dia juga sebagai penyerap pencemaran yang tadi yang kita sampaikan, karbon. Ya. Dan fotosintesis dari mangrove ini, ya, dia mampu menyerap karbon sangat besar untuk penurunan karbon dioksida di atmosfer. Jadi mangrove punya peran yang sangat penting. Nah ini kalau kita lihat dari segi adaptasinya. Adaptasi itu seperti apa? Adaptasi itu adalah posisi dia untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Ya. Jadi kalau kita lihat ya, agak terpotong. Biasanya kalau mangrove yang masih bagus dari segi sonasi, ini adalah laut paling depan dan ini ke arah darat. Biasa kalau yang masih bagus, ya kalau kita temukan di dalam suatu badan perairan, yang paling depan kita temukan itu adalah jenis Avicennia alba dan beberapa jenis Avicennia marina. Itu seperti apa? Ada juga jenis Soneretia alba. Nah, paling banyak kita temukan itu adalah Soneretia sama Avicennia itu kalau sonasinya masih bagus. Biasa kalau kalian ke laut, ya secari mapping ya, pulang, itu banyak mangrove yang akarnya itu model kayak busur. Nah, itu adalah jenis Soneretia. Dia itu paling depan. Kalau kalian temukan itu ada paling depan, maka kondisi ekosistem mangrove di perairan itu masih baik. Tapi pada saat kalian ke pesisir, pada saat dari arah laut temui langsung jenis Rhizopora, berarti Avicennia-nya sudah tidak ada, sudah mati. Maka di situ perlu pendekatan rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi itu adalah kata dasarnya tuh rehab. Rehab itu adalah memperbaiki. Yang sudah rusak kita perbaiki dengan cara menanam kembali. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, dia semakin ke arah darat, maka kita akan temukan jenis Rhizopora. Ke arah darat lagi jenis Bulguera. Ke arah darat lagi kita akan temukan jenis Nipah. Ya. Kenapa Soneretia sama Avicennia ini adanya paling depan? Ada yang bisa jawab? Karena dia mampu beradaptasi dengan kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dibandingkan Rhizopora dan Bulguera. Seperti itu. Itu jawaban. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari akar ya, bentuk-bentuk dari akar dari mangrove itu sendiri. Pernah lihat seperti ini? Paling sering ya. Biasa kalau kita lihat gambar tuh langsung notice ya. Jadi, oh iya, ini saya sudah pernah lihat. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini ya, dengan yang atas ini, yang ini tuh adalah jenis Soneretia. Yang ini tuh jenis Avicennia. Kalau yang seperti ini ada jenis namanya Rhizopora. Kalau yang akar lutut seperti ini adalah jenis Bulguera. Jadi kalau orang yang belajar tentang perikanan, tentang manajemen sumber daya perairan, tentang ekosistem, pada saat dia ke laut, dia sudah langsung tahu, oh iya, akar ini berarti ini Soneretia. Oh, akar yang ini berarti ini adalah jenis Avicennia. Sampai di situ sudah bisa paham terkait tentang adaptasi untuk mangrove dan juga jenis-jenis mangrove? Atau ada yang belum paham? Ayo, sebelum Bapak lanjut. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan, atau enggak? Oke. Bagaimana peran mangrove bagi ekosistem laut dan pesisir? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara terkait tentang peran mangrove yang tadi, yang pertama, dia itu sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk mencari makan, tempat untuk berkembang biak. Jadi kita sebut dia sebagai ekologi, tempat tinggal untuk berbagai macam biota laut yang suatu ketika terjadi cuaca ekstrim, mereka akan mencari pesisir untuk tinggal di sana. Mangrove menyediakan itu. Yang berbahaya, pada saat mereka mencari tempat tinggal itu, tempat tinggalnya sudah tidak ada. Itu salah satu fungsi penting, peran penting dari mangrove. Bukan hanya itu saja, mangrove itu juga berperan penting untuk menstabilkan wilayah pesisir, supaya abrasinya itu tidak signifikan. Ya, seperti itu. Jadi, mangrove punya peran yang sangat luar biasa. Peran secara biologi, peran secara fisik, peran secara kimia. Itu memberikan dampak yang luar biasa untuk perkembangan wilayah pesisir. Nah, ini kalau kita lihat dari segi daur hidup dari mangrove ya.
Kita lihat dulu daur hidupnya. Jadi sebenarnya ini Bapak ada buat dalam bentuk video. Mangrove itu kalau kita tidak merusaknya, sebenarnya tidak perlu kita tanam. Ya. Karena Tuhan sudah mendesain dia, pada saat mangrove yang besar ini buahnya sudah matang, maka dia akan jatuh ke dalam perairan. Buahnya ini akan tertancap di dalam substrat. Pada saat dia tertancap di dalam substrat, maka dia akan tumbuh anakan mangrove yang baru. Seperti itu ya. Jadi dari segi daur hidupnya, sebenarnya kalau kita perhatikan, dia tidak memerlukan sebuah sentuhan rehabilitasi atau penanaman kembali, karena dia sudah desain untuk bisa hidup sendiri. Nah, dari segi pertumbuhannya dan dari segi keberadaannya, dia biasa ada di daerah pasangan surut juga, di genangan surut, di daerah aliran sungai, biasa dia bertumbuh ke sana. Dan pertumbuhannya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh namanya air laut, karena dia masih membutuhkan kadar garam, seperti itu ya. Sampai di situ. Ada yang mau bertanya dulu? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Bapak mau menjelaskan sedikit terkait tentang metode survei. Jadi kalau biasa kita melakukan pendataan atau survei mangrove, selalu kita menggunakan alat-alat ini. Ada GPS, ada kamera, ada roll meter, ada buku untuk kita gunakan untuk mencatat, ya. Terus ada water quality checker. Tujuannya untuk apa? Sampai kepada ada meteran jahit, supaya kita bisa mengukur secara spesifik. Mohon maaf ya, ini saya yang dulu yang masih kurus, sangat kurus, ya. Jadi kita menggunakan alat-alat itu, meteran jahit kita ukur untuk biomasa batangnya. Habis itu yang tadi tali rafia kita pakai untuk mengukur luasannya, dan kita ukur untuk tegakan. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat buku catatan tadi, kita ambil GPS, kita ambil untuk titik-titik koordinat. Ini mangrove yang ada di wilayah timur maupun wilayah barat. Tadi kan sudah belajar ya, kalau yang akar lutut seperti ini, yang akar cakar ayam seperti ini, terus akar yang seperti busur, itu sudah bisa dipahami ya, itu jenis mangrove yang kami temukan. Oke. Pada saat kita melakukan pendataan, yang pastinya harus kita data itu adalah jenisnya. Terus kita juga lihat aktivitas yang ada di dalam mangrove itu sendiri. Sekian video pembelajaran saya. Kalau ada organisme, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri kelas ini, Bapak berharap ada satu orang yang bertanya tentang materi, atau mungkin ada yang belum memahami penyampaian yang Bapak sampaikan terkait tentang ekosistem mangrove. Silahkan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Bapak rasa cukup, dan Bapak berharap materi yang sudah kalian terima terkait tentang ekosistem mangrove ini, pulang kalian bisa pelajari lagi, dan minggu depan, kalau ada yang belum dipahami, maka bisa ditanyakan kepada Bapak. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi kita yang berikutnya, yaitu tentang ekosistem padang lamun. Bapak berharap dengan materi-materi ini memberikan kalian pemahaman yang baik dan memberikan kalian pengertian yang baik untuk menjaga dan mengelola sumber daya perairan kita agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan Bapak persilakan kalian bisa meninggalkan kelas. Sekian video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.